Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom saudara dikasihi Tuhan. Tuhan memberikan tema untuk tahun 2012. Tuhan katakan tahun 2012 adalah tahun perkenanan Tuhan. Multiplikasi dan promosi terjadi karena perkenanan Tuhan. Mujizat masih ada. Ada berapa banyak di antara yang mau mengalami perkenanan Tuhan? Boleh angkat tangan saudara. Saudara, mari kita hidup makin berkenan di hadapan Tuhan. Supaya perkenanan Tuhan turun lebih lagi kepada kita semua. Yang percaya katakan amin. Saudara, tanggal 24 sampai dengan 27 Juli 2012 yang lalu, ada General Assembly dari Church of God di Orlando, Amerika Serikat. Church of God adalah gereja partner kita. Umur daripada gereja Church of God ada 126 tahun, yang ada di 174 negara. Saudara, saya mewakili saudara-saudara menerima perkenanan Tuhan di sana, bahwa saya mewakili saudara dipilih masuk dalam Council of 18, yaitu penasihat 18, dan bersama-sama dengan eksekutif komite yang terdiri daripada 5 orang. Jadi eksekutif komite dan Council of 18 18 orang, jadi jumlahnya 23 orang. Ini adalah satu badan yang disebut dengan International Executive Council. Dan 23 orang ini adalah mereka-mereka yang dipilih untuk menentukan kebijaksanaan daripada Church of God di seluruh dunia, di 174 negara. Dan saya mewakili saudara-saudara ada di dalamnya. Perkenanan Tuhan turun ke atas kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang kasih Tuhan, tahun 2012 juga Tuhan berbicara, ini adalah tahun dimulainya penuaian jiwa besar-besaran di akhir zaman, sebelum kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Penuaian jiwa besar-besaran disebabkan oleh karena Roh Kudus yang akan dicurahkan secara luar biasa. Kemuliaan Tuhan yang turun. Dan saudara, ada beberapa tanda yang akan terjadi. Yang pertama dikatakan 3 generasi, anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Tetapi di samping itu akan ada goncangan-goncangan yang terjadi. Tetapi yang ketiga, yang akan kita lihat, akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran secara luar biasa. Katakan amin. Saudara, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kunci penuaian jiwa ini, itu adalah satu kata, adalah unity. Kalau saudara membaca Yohanes pasal 17, doa Tuhan Yesus kepada Bapa, Tuhan Yesus berkata, Bapa, aku sudah memberikan kemuliaan yang kau berikan kepadaku, kepada mereka, supaya mereka jadi satu, sama seperti kita adalah satu. Engkau di dalam aku di dalam engkau. Dan biarlah mereka juga ada di dalam kita, aku di dalam mereka. Dan kalau mereka sudah sempurna menjadi satu, dunia akan tahu, dunia akan percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku, Tuhan sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dikasih Tuhan, kalau dunia sudah tahu, dunia percaya, itu berarti setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Jadi saudara, ke depan ini Tuhan tuh sangat menekankan tentang arti unity. Kita jadi satu, kebersamaan. Saudara, karena itu saya juga diingatkan. Tuhan Yesus berkata, kalau ada 2 orang saja daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun
juga, maka permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku di sorga. Oh, luar biasa. Saudara, mari kita sepakat bersama-sama, bergandengan tangan, dimulai dari keluarga. Mulai hari ini kita berdoa. Doa Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah mereka menjadi satu. Sehingga akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Akan terjadi penuaian jiwa besar-besaran di seluruh dunia. Dan ini yang menjadi isi hati Tuhan. Saudara, kalau kita menangkap isi hati Tuhan seperti ini, Tuhan janji, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, kata Tuhan, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Dan keluargamu akan diberkati Tuhan. Saudara, mari camkan baik-baik. Juga kalau kita ingat apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Mereka semua unity. Unity. Jadi memang ciri daripada seorang saksi Yesus. Kita semua adalah diminta untuk menjadi saksi Yesus. Mari kita lihat apa yang mereka lakukan pada waktu itu. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Ini masuk dalam menara doa. Hidup intim dengan Tuhan. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Mereka. Bukan satu persatu. Mereka. Yang ketiga, mereka semua bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan. Mereka dalam unity. Yang keempat, mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka berkumpul dengan gembira, dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Mereka, unity. Kemudian semua yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini bukan berarti kalau kita jadi anak Tuhan harus menjual seluruh harta kita, diserahkan rame-rame. Bukan begitu. Tetapi maksudnya, ada di antara mereka karena kita menjadi satu. Tidak bisa melihat yang lain dalam kekurangan. Sehingga dikatakan mereka ada yang menjual tanah mereka. Sehingga tidak ada yang berkekurangan. Ini unity. Kemudian rasul-rasul mengadakan tanda dan mujizat. Itu karena unity. Karena unity. Dan apa akibatnya? Mereka semua disukai. Semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oh, terjadi penuaian jiwa besar-besaran. Saudara yang kasih Tuhan, mari saya berdoa supaya setiap saudara menangkap isi hati Tuhan hari-hari ini. Penuaian jiwa besar-besaran sedang terjadi. Dan di pihak kita, Tuhan mau kita itu hidup dalam unity. Dimulai dari keluarga, sekitar kita, unity. Unity. Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara. Bapa, Engkau sudah berpesan kepada kami bahwa kunci utama dalam penuaian jiwa besar-besaran adalah unity. Hamba berdoa buat mereka, Tuhan. Oh ya Tuhan, biarlah doamu yang selalu mengatakan mereka supaya jadi satu, itu segera terjadi. Dan kami boleh melihat hari-hari ini Tuhan, penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Berkati anak-anak-Mu semua. Biarlah mereka mengalami perkenanan Tuhan lebih lagi daripada hari-hari sebelumnya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin.